Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini saya kira sudah banyak yang tidak sabar untuk menunggu debat Capres besok ya. Karena sekarang ini memang orang kelihatannya di Indonesia ini yang saya kira cukup mengejutkan bahwa pemilu kali ini debat itu menjadi faktor yang sangat signifikan dan kemudian banyak ditunggu-tunggu orang. Apalagi beberapa hari yang lalu itu ada lembaga riset dari Australia, Uting ini namanya yang pemiliknya John Uting itu dia melakukan semacam survei itu sepasca debat itu dan terlihat di angka yang dia peroleh itu bahwa suara Anies itu melonjak ya karena dia unggul memang di debat itu naik 46% sementara kemudian Prabowo turun 6% dan eh, Ganjar juga turun. Saya lupa 2% atau 3%. Nah, dia memperkirakan ini kan masih ada 3 debat lagi. Jadi kemungkinan besar artinya angka yang suara yang dimiliki oleh Anies, elektabilitas Anies ini akan terus naik gitu seiring pelaksanaan debat-debat ini dan Prabowo akan turun dan nanti pada satu titik mereka ini angkanya akan sama. Kira-kira begitu perkiraannya, Bung Rocky. Saya kira itu benar karena sebetulnya dengan kalau kita baca literatur tidak ada dalam sejarah sistem demokrasi seseorang yang sudah memerintah 2 periode masih diinginkan kan itu Hmm, intinya hmm. kan di Ya, ya, ya. psikologi orang ya udahlah ide perubahan itu memang tiba pada saat yang tepat dan diambil alih sebagai isu oleh Anies. Hmm, Bukan karena Aniesnya sendiri dan ingin perubahan, tetapi memang sejarah begitu sifatnya. hmm, Karena itu selalu dianggap bahwa periode kedua itu periode paling lemah. Mau dia sukses tetap dia lemah. hmm, Karena kebosanan orang tuh lihat baju yang sama, perilaku yang sama tuh. hmm. Jadi sifat manusia yang berevolusi menginginkan ada batas ketika seseorang itu sudah menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden tuh. Nah, itu yang saya kira yang diambil alih oleh Anies tuh. Dan itu yang menandakan bahwa kendati Prabowo atau Gibran berupaya untuk mendalilkan dengan cara yang masuk akal di debat bahwa diperlukan ini itu, tetapi orang anggap ya lu itu cuma mau meneruskan Jokowi, artinya bosen juga meneruskan tuh. Jokowi aja bos, kita bosen apalagi para penerusnya. Itu psikologi umum berlaku begitu. Anies justru sebaliknya tuh, orang masih menduga-duga dia Anies mau bikin apa ya, kan dalam keadaan ketidaktahuan orang memberi harapan justru kan. Orang berinvestasi pada sesuatu yang dia anggap ini baru loh. Ganjar tetap dianggap sebagai Jokowers juga sebetulnya kan. Jadi saya kira itu betul sehingga dalam perdebatan itu orang nunggu hasil dari perdebatan itu akan mempengaruhi terutama kalangan kelas menengah yang tahu bahwa politik itu harus diupayakan sebagai proses sirkulasi elit yang makin lama dipercepat, bukan justru diperpanjang dan itu juga tuh. Nah Ya. itu yang jadi dasar kenapa elektabilitas 02 itu merosot karena memang kalau kita sebut tahun teknisnya udah segitu tuh. Hmm. Metal fatigue, udah ada kelelahan metal maka mesti diganti tuh. Atau kalau pakai istilah mesin blok geraknya itu mesti diganti tuh. Dan Ya. itu artinya terus overhaul. Nah, kalau enggak ya ganti mobil baru kalau enggak mau mesin baru. Nah, sekali lagi upaya kita untuk membaca Indonesia dari perspektif luar negeri itu lebih jujur daripada kita nunggu hasil survei dalam negeri. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat dari survei tadi udah hampir pasti dan saya kira lembaga-lembaga survei dalam negeri juga mulai mengkonfirmasi bahwa hampir dipastikan tidak mungkin satu putaran gitu. Gitu bahkan ada yang optimis kalau satu putaran ya itu berarti Anies dan Imin yang menang gitu. Malah dibalik itu walaupun saya melihat tetap saja bagaimanapun juga Pak Jokowi dengan mesin kekuasaannya itu tentu masih akan punya pengaruh gitu ya Bung Rocky. Iya, pengaruh untuk membesarkan Gibran di Mhm. dalam koalisi Prabowo dan Mhm. pengaruh untuk menghalangi Anies tuh. Dan Ya. itu yang dulu saya prediksi bahwa Anies itu akan dikunci di 17% oleh mesin politik Jokowi itu. Mhm. Bukan Mhm. Aniesnya akan dikunci oleh tidak dipilih rakyat, tidak, dia dikunci oleh mesin politik Pak Jokowi. Dan itu yang akan menunjukkan bahwa kalau Anies mau menang, dia mesti menang satu putaran itu dan berarti dia mesti Mhm. 50%. Lompati mesin mesin politik atau penghalang yang ditaruh oleh Jokowi. Apa penghalangnya? Ya Jokowi sendiri, yaitu Mhm. keinginan Jokowi sendiri. Jadi bagaimana caranya? Ya Jokowi mesti dihentikan dulu sebagai presiden supaya dia kehilangan kekuasaan memakai
peralatan yang dia miliki selama ini kan. Jadi Hmm. Anies bisa menang satu putaran kalau Jokowi tidak lagi sebagai presiden. Itu kira-kira begitu. Nah Hmm. orang bilang gila lu Rok. Ya memang itu intinya. Apa? Hmm. Kalau enggak ya Hmm. tetap Jokowi akan halangi Anies. Dan itu yang mulai terlihat hari-hari ini. Dan Ya. bagi PDIP juga berlaku hal yang sama tuh. Kalau Hmm. Jokowi masih memerintah, nggak mungkin PDIP itu menyamai suara yang dia miliki di 2019 ketika Jokowi masih jadi petugas partai. Sekarang dia merasa bahwa PDIP itu nggak boleh lagi menang mutlak. Kalau nggak saya akan tetap jadi petugas partai dia walaupun udah pensiun. Ya, ya. Nah, jadi saya kira ya sekarang makin ini pertumbuhannya saya tidak tahu apakah memang terjadi perubahan yang sangat cepat atau sebenarnya memang selama ini framing-framing yang dibuat lembaga survei itu yang menyatakan bahwa siapapun yang didukung Jokowi itu akan memenangkan Pilpres. Kan begitu sebelumnya dengan dasar bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu sangat tinggi. Kan itu yang selama ini menjadi dasar dan saya kira Pak Prabowo juga mungkin terjebak dalam Nina Bobo semacam itu yang di apa ditiup-tiupkan oleh lembaga survei. Pasti itu terjadi itu karena kegiatan lembaga survei memang hanya untuk meloloskan ide 3 periode, ide perpanjangan masa jabatan dan sekarang ide satu putaran kan. Tapi kan ekonomi di bawah itu walaupun BLT dikasih, tapi orang merasa bahwa masa terus menerus kita hidup dengan BLT, tidak ada Hmm. kebanggaan sebagai orang yang punya kerjaan tuh. Kan Hmm. itu Jokowi kan mesti hitung itu kan. Dan Hmm. efek dari BLT itu berapa sih? Hmm. Setiap kali kita hitung mungkin berapa tuh orang miskin di Indonesia berapa 30 juta atau berapa tuh 26 juta yang dihitung gitu kan. Hmm. Dan itu sebetulnya itu hak dari mereka yang 26 juta itu. Hmm. Sementara mereka yang tidak dimasukkan dalam 26 juta itu mungkin juga memang nggak tercatat. Dan bagi mereka ya BLT itu justru diskriminatif. Kok cuma anak lurah yang dapat atau keluarga lurah yang dapat. Kenapa kita nggak pernah dapat tuh. Dan itu kan statistik kita tentang orang miskin berantakan sebetulnya. Hmm. Dan sekali lagi masalah Jokowi adalah dia mau supaya dinilai bahwa dia masih mampu untuk mengendalikan rakyat dengan BLT. Hmm. Sementara rakyat setiap kali dengar FNN berubah pikiran tuh. Sekali dengar debat dengan Anies berubah pikiran kan. Jadi Hmm. nggak ada gunanya sebetulnya Jokowi mondar-mandir lagi. Kalau faktanya bahkan Sri Mulyani barusan umumkan bahwa Oh ya, APBN itu PP. defisit 3.000 triliun kan Hmm. itu Hmm. 300 347 berapa triliun tadi? tahun tiga Tiga, ratus empat yes, ya, ya. 340 triliun defisitnya itu sama dengan anggaran awal IKN kan. Jadi daya kita untuk meyakinkan rakyat dengan keadaan brankas kosong itu makin lama orang makin anggap entah kemana ambil duitnya lagi tuh kalau brankasnya udah defisit 300 triliun. Nah keadaan ini yang akan berakibat pertama-tama pada kelas menengah. Kan yang paling peka terhadap perubahan ekonomi adalah kelas menengah itu. Jadi mereka mungkin yang akan pertama kali memulai semacam kerusuhan dalam tanda petik untuk menghalangi Jokowi melanjutkan kepemimpinan lewat Gibran. Ya, 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 ya. Oke, saya baca angkanya supaya akurat tadi ya. Defisitnya 347,6 triliun, Bung Rocky. Okay. Ya, ini dan saya kira ini juga kan Bank Dunia beberapa waktu yang lalu juga mengingatkan bahwa Indonesia itu diambang krisis gitu karena utang. Ya karena bagaimana tidak krisis kalau sekarang saja diperkirakan awal tahun nanti itu cicilan pokok dan bunga dari utang kita itu sampai 1.100 eh, triliun, Bung Rocky. Sementara kita tahu bahwa pendapatan kita hanya sekitar 2.600. Jadi dan situasi dunia kan sedang sedang berubah, ekonomi dunia juga tidak baik-baik saja. Untuk mencari selalu kan kita APBN kita ditambal oleh utang dari satu utang ke utang lain gitu. Ya bisa aja berutang lagi. Tentu lender internasional mau kasih utang, tapi dengan bunga tinggi pasti. Kan Indonesia butuh kan. Jadi tetap hutangnya itu dengan bunga tinggi. Dan itu beban kembali pada keadaan ekonomi secara umum kan. Jadi kalau kita timbulkan semacam harapan, rakyat juga tahu bahwa walaupun dia nggak bisa baca neraca ekonomi Indonesia, tapi rakyat tahu kok nggak naik-naik daya beli kita. Dikasih BLT tetap menurun kan. Jadi BLT ya tetap dia terima karena itu daya tahan subsisten dari ekonomi rakyat. Diterima BLT, tetapi tidak berarti bahwa yang diucapkan oleh Jokowi di panggung-panggung kumpulan massa itu akan diikuti oleh para lurah atau petani kan. Hmm. Jadi pragmatisme juga udah muncul tuh, terima aja BLT, bahkan terima amplop tuh. Tetapi harapan terhadap perubahan politik tidak lagi pada anak Jokowi kan, Hmm. gampangnya begitu. Ya, ya. Oke. Jadi dengan situasi semacam ini kan kemudian kita tentu kembali pada tesis banyak juga ahli dan saya kira itu proven di berbagai belahan dunia
bahwa ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik ya pemerintah itu bisa jatuh kan gitu. Itu dan dalil kan, dan kita lihat lah ini masih ada 40 hari dan mungkin 10 hari ke depan itu para pemain asing terutama financial market Ya. mengintai Indonesia itu. Hmm. Mungkin ada 3-4 orang duduk di New York, 2 orang ada di Singapura, yang satu mantau dari London, lalu dari 7 orang ini Hmm. saling call. Kita mainin dulu dong kurs Indonesia tuh rupiahnya kan sama Hmm. seperti yang dilakukan Soros itu. Ya, ya, Lalu ya. ambruk tiba-tiba ambruk kan ya. Jadi Hmm. Jokowi nggak pernah paham itu tuh, karena bagi dia yang penting adalah rakyat itu tahu bahwa dia masih memimpin, tapi rakyat merasa bahwa iya kepemimpinanmu itu palsu sebetulnya kan. Kan nggak mungkin TikTok dari netizen dan bahkan para TikToker pemula itu nggak tiba di rakyat tuh. Dan itu yang kita anggap sebagai sumbangan netizen untuk mendelegitimasi kekuasaan Jokowi melalui TikTok, melalui media sosial itu sampai di kampung-kampung orang. Oh ini maksudnya oligarki. Oh ini maksudnya dinasti. Begitu udah. Ya, iya, iya, iya. Jadi kelihatannya sulit ya memang kalau apalagi tinggal waktu sekitar 40 hari. Sekarang tanggal 5 ya. Saya kira tanggal 5 ya sekarang Bu Rocky. Oh, tanggal 6 ya sudah Ya, Mas ya. tanggal Tanggal 6 sekarang tanggal tanggal 6. 6 ya. Tanggal 6 kalau 15 kalau 14 hari itu Pilpres ya nggak sampai 40 hari lagi Bung Rocky dan itu susah untuk menahan kalau elektabilitas sudah turun itu agak berat untuk naikkan kembali karena kita tidak lihat ada faktor-faktor yang bisa jadi pengungkit untuk mengalihkan elektabilitas itu ke jalur yang sebenarnya gitu. Kan kalau kita hitung pemilih konservatif dari Prabowo udah Sudah. terhitung captive Hmm. marketnya, Hmm. PDIP juga udah, Anies yang belum. Dan Yes. tetap orang menganggap bahwa ya pemilih Anies itu pemilih yang rasional segala macam tuh. Nah Hmm. sekarang pemilih-pemilih yang konservatif itu yang disebut captive market di Hmm. 01 dan di 02 dan 03 sudah habis isunya kan. Isu apa lagi yang mau Hmm. diucapkan di situ kan. Hmm. Jadi udah selesai isu itu. Sementara netizen itu tetap membombardir kedudukan Gibran di situ. Jadi akan ada capital flight atau apa namanya modal dari 01 itu yang terbang itu pasti terbangnya ke Anies. Kan dasarnya Kosong, begitu kan. 02, Jadi 02 bukan sorry 01. 02 itu terbang ke Hmm. 01 tuh. Itu yang terjadi karena itu kelihatannya Anies akan terus melakukan kampanye dia yang bersifat argumentatif dan itu memang mengenakkan rupanya tuh dan Hmm. orang merasa nikmat bahwa oh ada percakapan langsung dengan Anies yang Yes. nggak mungkin mereka lihat pada timnya Gibran dan Prabowo kan monolog semua kan. Hmm. Jadi di dalam 40 hari ini Anies akan memanfaatkan itu sementara kubu Pak Prabowo udah kehilangan Hmm. kehilangan isu baru tuh, nggak ada novelty lagi, Hmm. mengulang-ulang gemoy, mengulang-ulang Hmm. kesinambungan segala macam. Akhirnya orang bosan Hmm. sebetulnya. Anies tetap punya punya ide baru. Kenapa? Karena ada debat, karena ada dialektika, karena ada percakapan. Orang bertanya, mendesak Anies, Anies menjawab. Dan itu Hmm. timbul gagasan-gagasan baru. Jadi Anies diuntungkan dengan metode itu. Metode Yes. debat itu menimbulkan gagasan baru karena dipaksa untuk berpikir tuh. Sementara Ya. metode monolog di Hmm. Pak Ganjar maupun di tempat Pak Prabowo itu makin lama makin membosankan. Nah kita mau Yes. terangkan ini sebagai fakta supaya ada evaluasi dari tim Prabowo dan tim Ya. Ganjar sebetulnya supaya pulihkan kemampuan untuk menghasilkan diksi baru itu. Jangan ulang-ulang diksi yang udah lapuk. Ya. Ini memang terlihat sekali ya kan ketika Anies sebenarnya tadinya kan Anies itu ketika ditanya tentang IKN, bagaimana sikap dengan IKN itu termasuk oleh Ganjar, kan targetnya untuk menyudutkan Anies sebenarnya ya kan karena dengan tesis bahwa kalau yang tidak pro pada Jokowi itu pasti akan nggak dapat suara yang cukup signifikan. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian Anies ternyata bisa menjawab dengan baik, apalagi kemudian ketika dia ide meningkatkan mengupskill 40 kota di berbagai Indonesia itu jelas gagasannya jauh lebih menarik buat pemilih-pemilih di 40 kota ini ketimbang dipusatkan di IKN saja. Kayak gitu kan Bung Rocky ya. Ya itu yang disebut sebagai novelty, kebaruan di dalam ide itu. Dan orang tiba-tiba tahu, iya yang ngapain pula IKN yang jadi pusat Hmm. pertumbuhan. Kalau mau jadi pusat pertumbuhan baru, tumbuhkan aja pusat-pusat pertumbuhan yang potensial untuk bertumbuh lebih cepat. Yaitu Ya, kota-kota yang memang udah jadi infrastrukturnya. Tinggal ya. dikasih insentif kecil, lalu
tuh dia tumbuh. Jadi itu yang disebut ide akhirnya timbul karena ada desakan, ada Ya. perdebatan. Nah, konyolnya Gibran dan Pak Prabowo itu menghindar untuk bertemu Ya. di dalam debat yang langsung tanya jawab itu. Demikian juga Ganjar tuh. Ada tuh, tapi nggak ada semacam ide aneh, ide radikal atau ide liar itu. Semuanya jawab normatif kan. Nah, Anies itu mengalami situasi yang lain. Karena di tempat diskusi itu ada aja orang gila atau orang radikal nanya pada Anies. Dan Anies merasa ini mesti dijawab itu. Dan jawabnya nggak boleh standar. Itu akan dipermalukan. Anda jawabnya itu doang. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya kira menarik dan mungkin besok ya kita akan bahas lagi prediksi seperti apa ya debat malam Yes. harinya itu kita lebih detail besok ya, Bung Rocky ya. Makasih Bung Rocky. Ya, semua menunggu. Yes, tetap 0% buat kita ya. Oke. Ya, thank you. Iya.